Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 tugas sistem kendali. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kriteria kestabilan N-liquid. Selanjutnya, anggota kelompok dari kelompok 1 yaitu ada Muhammad Rio Febrian, Vijay Aditya Simbolon, Wiranda Saputra, Muhammad Akmal Sani, Arif Lutfi Akila, Muhammad Rafi Rashid, Juan Krisman Sianipar, dan Habib Purkon. Jadi sini ada penemu hukum Nyquist. Jadi nama dari penemu hukum Nyquist adalah Harry Nyquist yang tanggal lahirnya adalah 7 Februari 1889. Prestasi dari Harry Nyquist adalah yang pertama itu penerima gelar Bachelor of Science dan Master of Science atau Studi Teknik Elektro. Yang kedua, penerima 138 paten AS dan menerbitkan 12 artikel teknis dalam pengabdian pada Bell System. Yang ketiga, penerima penghargaan medali pendiri Akademi Insinyur Nasional. Yang keempat, penerima penghargaan IRA Medal of Honor atau setelah meninggal. Pengertian Nyquist diagram. Diagram Nyquist merupakan plot dari titik-titik koordinat kompleks atau AB, G atau J omega sama dengan A tambah JB mulai dari omega lebih kecil tak hingga lebih besar dari min tak hingga. Diagram Nyquist adalah versi format plot polar untuk respon frekuensi. Hal ini berguna karena memberikan prosedur grafis sederhana untuk menentukan stabilitas loop tertutup dari kurva respon frekuensi fungsi transfer loop terbuka Kg atau S. Selanjutnya, terdapat contoh soal, yaitu persamaan transfer fungsi. GS sama dengan 50 per S plus 1 S plus 2. Jadi, kita akan memasukkan rumusnya, yang berupa G J omega sama dengan 50 per J omega plus 1 J omega plus 2 sama dengan 50 per minus omega pangkat 2 plus 2 J omega plus J omega plus 2 yang didapatkan hasil berupa 50 per minus 3J omega minus omega pangkat 2 plus 2 dan yang akan dibagi maksudnya dikali dengan bilangan tersebut dan akan didapatkan hasil berupa minus 150J omega minus 50 omega pangkat 2 plus 100 per omega pangkat 4 ditambah 5 omega pangkat 2 ditambah 4 dikali minus 1 per 1 dan akan didapatkan hasil berupa 150 J omega plus 50 omega pangkat 2 minus 100 per minus omega pangkat 4 minus 5 omega pangkat 2 minus 4 dan selanjutnya didapatkan hasil berupa 150 J omega per minus omega pangkat 4 minus 5 omega pangkat 2 minus 4 plus 50 omega pangkat 2 minus 100 per minus omega pangkat 4 minus 5 omega pangkat 2 minus 4 yang dimana jika bilangan tersebut ada J maka ia adalah imajiner, maka sebaliknya jika bilangan tersebut tidak terdapat J maka ia bilangan real. Selanjutnya kita akan mencari magnitudenya, di mana kita akan menggunakan rumus Pythagoras dalam mencari magnitud tersebut. Kita akan mengakarkan bilangan imajiner serta bilangan real dari hasil yang kita dapatkan sebelumnya dan akan didapatkan hasil berupa akar 22.500 omega kuadrat per minus omega pangkat 4 minus 5 omega pangkat 2 minus 4 pangkat 2 ditambah 22.500 omega pangkat 4
minus 10.000 omega pangkat 2 plus 10.000 per minus omega pangkat 4 minus 5 omega pangkat 2 minus 4 kuadrat. Selanjutnya, kita akan mengkalikan bilangan yang sama seperti pada saat kita mencari bilangan imajiner sterilnya, yang dimana kita akan mendapatkan akar minus 2500 per minus omega pangkat 4 minus 5 omega pangkat 2 minus 4 dikali min 1 per min 1, yang dimana hasilnya akan mendapatkan nilai plus pada bilangan tersebut dan akan mendapatkan hasil berupa 50 per akar omega pangkat 4 plus 5 omega pangkat 2 plus 4. Pada slide ini dapat dilihat ini merupakan Nyquist plot dari persamaan GS sama dengan 50 per S plus 1 S plus 2. Lalu untuk garis yang berwarna merah itu melambangkan magnitude dan melambangkan nilai dari omega yang akan dimasukkan pada rumus. Pada omega 0, magnitude yang didapat adalah 25. Lalu mendapatkan sudut fasa sebesar 0 derajat. Pada omega 1 mendapatkan magnitude 15,811, lalu mendapatkan sudut fasa sebesar minus 71,565 derajat. Pada omega 2 mendapatkan magnitude sebesar 7,905, lalu untuk fasanya dimasukkan ke dalam tan inverse 3 omega per omega kuadrat min 2 mendapatkan hasil yang positif, lalu dikurangi dengan sudut 180 derajat dan mendapatkan minus 108,434 derajat. Pada omega 10 mendapatkan magnitude sebesar 0,487, lalu dimasukkannya omega tersebut ke dalam tan inverse 3 omega per omega kuadrat min 2 dan mendapatkan hasil yang positif, lalu dikurangi dengan 180 derajat dan mendapatkan nilai minus 162,979 derajat. Lalu pada omega 20 mendapatkan magnitude sebesar 0,124, lalu dimasukkan ke dalam tan inverse 3 omega per omega kuadrat min 2 dan mendapatkan hasil yang positif, lalu dikurangi dengan 180 derajat dan mendapatkan nilai 171,427 derajat. Pada omega 100 mendapatkan magnitude sebesar 0,0049, lalu dimasukkan pada persamaan tan inverse 3 omega per omega kuadrat min 2. Lalu hasilnya tersebut positif dan dikurangi dengan minus 180 derajat dan mendapatkan minus 178,281 derajat. Pada omega tak hingga mendapatkan magnitude 0 ataupun tak terdefinisi karena untuk tak hingga tidak ada nilainya. Lalu untuk sudut fasa yang didapatkan pada magnitude pada omega tak hingga mendapatkan minus 180 derajat karena tak hingga dikurangi dengan sudut 180 derajat dan mendapatkan nilai 180 derajat. Pada Nyquist plot GS sama dengan 50 per S plus 1 S plus 2 didapatkan grafik imaginary axis yang disimulasikan melalui MATLAB yang dapat dilihat pada slide. Kemudian untuk mengecek kestabilan pada persamaan transfer fungsi GS sama dengan 50 S plus 1 S plus 2 digunakan persamaan Z sama dengan N plus P, di mana Z merupakan banyaknya zero dari GS yang terletak di sebelah kanan sumbu imajiner bidang S. N yaitu banyaknya pengelilingan terhadap min 1 plus J0 searah dengan jarum jam. Kemudian P yaitu banyaknya pol-pol dari GS yang terletak di sebelah kanan sumbu imajiner bidang S. Pada persamaan GS sama dengan 50 per S plus 1 S plus 2 didapatkan 0 sama dengan 0, kemudian poles
sama dengan min 1, min 2, ini berada di sebelah kiri sumbu imajiner yang kemudian didapatkan P sama dengan 0. Karena plot kurva tidak mengelilingi koordinat min 1 plus J0, maka didapatkan N sama dengan 0. Sehingga impedansi atau Z yang didapat sama dengan 0 plus 0 sama dengan 0. Dari pernyataan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sistem tersebut stabil. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman saya yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Mungkin sekian presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.